Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Inggris ya. Walaupun kita belajar secara daring, kalian tetap semangat untuk belajar. Are you ready to study? Yes, ya. Bapak yakin semuanya siap untuk belajar. Baik, anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Inggris. I will go to the airport, yaitu unit 3. Ya, alhamdulillah 2 unit kalian sudah mempelajari. Sekarang kita masuk ke unit ketiga. I will go to the airport. Saya akan pergi ke bandara gitu ya. Oke, sebelumnya kalian persiapkan dulu bukunya, halaman ke berapa ini? 17 ya. Udah siap? Coba buka dulu ya. Ya, Bapak juga sambil buka ya, sama. Kita buka halaman ke-17. Bapak sambil dibuka juga di layar ya, biar semuanya fokus. Oke. Ya, udah ya, oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang summary, tentang asking and giving opinion. Ya. Nah, asking, dari kata bertanya. Nah, jadi asking sedang bertanya. Jadi kalau pakai ing itu adalah sedang dilakukan. Oke, asking giving opini atau memberi pendapat. Di sini udah ada ya. Asking opinion artinya menanyakan atau meminta pendapat. Sedangkan giving opinion artinya memberi pendapat. Nah, ini dua hal yang hampir sama tapi berbeda. Ketika asing berarti orang yang bertanya, seperti teman kalian misalnya Putri bertanya kepada Putra. Nah, itu sama aja dengan asking. Nah, baru nanti misalnya Teh Putra memberi pendapat, maka dia termasuk giving opinion gitu ya. Jadi ada yang ditanyakan pendapat dan ada yang memberikan pendapat. Jadi otomatis yang ditanya itu pasti akan memberikan pendapat atau diam saja ketika dia tidak tahu gitu. Itu contoh saja ya. Oke. Nah, di sini dimisalkan menyarankan supaya teman belajar lebih giat. Itu bisa ya. Terus perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Nah, ini ada yang giving opinion dan ada asking opinion ya. Tadi kan asking opinion adalah bertanya, menanyakan pendapat atau meminta pendapat kepada teman kalian gitu ya. Jadi masuk ke pertanyaan ya. Kalau dalam bahasa Inggris juga itu ada pertanyaan. Cuman ini harus ada dibarengan dengan pendapat. Biasa pendapatnya sesuai dengan diri kita sendiri. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Terus ini giving opinion adalah jadi memberikan pendapatnya. Gitu. Nah, di sini yang pertama gini opinion dicontohkan I think. Saya pikir, kan what do you think? Bagaimana menurutmu? Misal, what do you think? Bagaimana atau bagaimana menurutmu tentang dia? I think dia is beautiful. Dia sangat cantik, cerdas. Nah, misalnya atau pendapat tentang itu atau pendapat tentang satu hal juga bisa ya. Nah, ini dicontohkan ada 4. Ada yang pertama I think, saya pikir, in my opinion, menurut pendapatku. Terus I feel that, saya merasa bahwa, bisa as is I see, saya seperti yang saya lihat. Nah, itu 4 hal yang biasa digunakan ketika memberikan pendapat gitu ya. Di dalam bahasa Inggris pasti ini 4 ini kadang suka digunakan. Atau selain dari juga ada ya.
Kita fokus aja ke yang 4 ini. I think, in my opinion, I feel then, as I see. Nah, sedangkan untuk asking opinion, what do you think? Bagaimana menurutmu? What your opinion? What are you idea? Bagaimana menurutmu? Atau bagaimana idenya atau ideas ya? Pakai S berarti lebih banyak ya pendapat itu ya. Oke, kita contoh di sini ada Lili dan Nur. What your opinion? Berarti kita menggunakan yang ini ya. Oke, yang kedua ya di asking opinion. What is your opinion about math? Bagaimana pendapatmu tentang matematika? Ya, pendapatmu apa? Nah, langsung nanti dijawab nantinya. In my opinion, nah di sini yang kedua ya, menurut pendapatku, in my opinion, math is fun. Nah, menurut pendapatku, matematika itu sangat menarik gitu ya, menarik atau menyenangkan atau ya, bisa lah ya. Jadi in my opinion, math is fun. Menurut pendapatku, pelajaran matematika itu menyenangkan gitu. I like solving problem, atau I like problem solving, atau I like solving problem. Saya suka dengan pemecahan masalah gitu ya. Me too, me too. Saya juga sama gitu ya, maksudnya gitu ya. Ya, aku juga sama gitu ya. Oke, seperti itu ya, kurang lebih ya. Oke, coba di sini terjemahkan nama tempat berikut ini. Nah, nanti di sini di samping kita belajar tentang apa namanya asking, ini kan ini ya pelajaran kita di dalamnya terdapat ada asking dan giving opinion ya. Nah, yang pokoknya adalah kita akan mempelajari tentang tempat-tempat ya, tempat-tempat di daerah kita yang dekat itu yang umum ya. Kayak di sini seperti hospital, farmasi. Nah, ini hospital apa? Hospital kemungkinan semuanya udah tahu ya. Hospital itu adalah tempatnya orang sakit ya. Rumah sakit. Tapi kita lebih bilang aja rumah sehat biar semua yang masuk ke hospital cepat sehat gitu. Apalagi sedang seperti ini. Oke. Terus yang kedua ada farmasi. Farmasi itu adalah apotek. Ya, jadi tempat-tempat pembuatan obat atau bisa juga lebih tepatnya adalah tempat penjualan obat. Oke. Nah, di sini yang ketiga market. Market apa market? Market adalah pasar ya. Ya, market itu gak selalu pasar modern ya. Ini masih lebih ke pasar ya. Supermarket baru biasanya supermarket modern ya, itu biasanya pasar modern. Nah, market itu bank itu adalah bank. Post office adalah kantor ya, lebih ke tempat kantor aja ya. Oke, terus atau kantor pos ya, kantor pos itu pos ya. Zoo apa? Kalian semua pada suka ya zoo. Di sana berbagai macam binatang ada lah. Itu adalah kebun binatang. Airport. Nah, airport yang ingin terbang itu ini ke airport atau bandara. Terus yang kedelapan adalah bus station. Bus station ya stasiun bus. Terus railway station. Itu adalah stasiun kereta api. Kalau bus station bukan stasiun bus ya, tapi lebih tepatnya adalah terminal bus. Tapi kalau dalam bahasa Inggris hampir sama ya, stasiun ya. Oke. Terus bahkan stasiun pengisian bahan bakar juga sama lah di stasiun ini ya. Oke. Dan terakhir ada
Ford ya. Oke, bentar ada ini dulu ya. Ford. Oke, tadi yang railway station itu tadi stasiun kereta, dan port itu adalah pelabuhan, ya itu tempat kapal-kapal laut. Oke, kita coba di sini kita cocokkan gambar berikut ini. Nah, ini ada pasar. Pasar itu adalah dalam bahasa Inggris adalah market. Maka cari market. Market, oh iya ini. Jadi dari sini tarik ke atas. Oke, terus di sampingnya ada gambar hospital, rumah sakit RS ya. Rumah sakit adalah hospital. Maka tarik garis dari sini ke sini gampang. Terus zoo kebun binatang. Cari. Oke. Terus post office. Post office kalian cari, oh ini. Nah, ya. Kemudian bank, oh ini tarik ya, gampang ya. Terus ini ada apotek sehat. Oh, apotek sehat adalah farmasi. Farmasi, coba mana farmasi? Oh ya ini, tinggal tarik saja. Terus ini pelabuhan. Mana pelabuhan? Pelabuhan Fort ya, ini ya. Set. Oke, ini stasiun kereta api, berarti rail station. Mana di mana? Oh, di paling ya. Railway station dari satu ke bawah ya. Oke, selanjutnya ada airport. Ya, bandara. Bandara, mana bandara? Iya, itu gampang ya. Yang terakhir adalah terminal bus. Jadi bus station, tinggal tarik saja. Oke, mudah ya. Oke, lanjut ya. Ini juga mungkin tuh pendapat tentang tempat-tempat umum di bawah ini. Boleh ya, kalian kasih pendapat ya. Di sini menyenangkan atau tidak ya. Nanti bisa digunakan ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Temanmu dialog singkat berikut ini. Ya silahkan kalian diskusikan ya, kurang lebih seperti tadi ya. This bus station is clean. Nah ini merupakan apa? Merupakan memberi pendapat, berarti giving opinion. Jadi dia this bus station, terminal bus is clean and terorganisir. Saya pikir, maksudnya ini kan dia berkata, what do you think? Bagaimana menurutmu? Nah, I think ya, itu juga lah bisa ya, sama ya. I think bus station is clean and organized too. Gitu ya, bisa gitu ya. Hey. There are many security. Oh ini udah ada langsung ya, ini udah ada dipendapatkan, bisa juga nih kalian tambahkan ya. What opinion about hospital dan sebagainya. Silahkan kalian kerjakan ya ini. Oke. Ini buat dialog sederhana, lewat dulu aja. Nah kita langsung saja ke mode pelajaran selanjutnya, yaitu tentang simple future tense ya. Nah ini di minggu yang lalu kalian sudah belajar ya tentang apa ya kemarin teh, maaf ya, tentang present continuous tense. Nah, digunakan menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan ya kemarin. Sekarang kita masuk ke simple future tense. Simple future tense itu adalah digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang akan dilakukan. Jadi maksudnya di sini adalah kita akan melakukannya di masa depan, maksudnya di masa depan yang akan datang, entah besok, 1 jam lagi, ya biasanya sih 1 jam lagi, kalau 1 menit jarang ya. Kita bilang 1 menit lagi saya akan ini, bisa juga sih ya. Seperti kalian dikejar waktu misalnya teh. Kita lagi belajar nih, misalnya teh kalian berbicara sama teman. Oh iya, sebentar lagi pelajaran selesai misalnya teh ya. Nah, maka bisa 1 menit lagi, misalnya 1 menit lagi belajar selesai, maka itu bisa digunakan. Tapi rata-rata misalnya 1 jam kemudian, 8 jam kemudian, atau 1 hari kemudian. Nah, untuk rumusnya, sebelum ke rumus ya, simple future tense biasanya digunakan keterangan waktu. Nah, pasti menggunakan
tomorrow, next week, next month, next year, next hour, hour itu jam ya. Oke, ya seperti itu. Terus di sini juga ada rumusnya ya. Nah, oke. Rumus kalimatnya di sini ada kalimat positif dan kalimat negatif ya. Kalau biasanya kalau positif itu kita iya setuju gitu ya, tidak ada tidaknya. Nah, itu seperti di sini sebelum ke sana adalah subjek. Subjek itu adalah orang atau benda yang dideskripsikan seperti I, you, we, they, she, he, dan kalau benda adalah it biasanya menggunakan kata itu ya. Terus itu juga biasanya ada tambahannya am, tapi kalau untuk the simple future tense tidak memakai. Seperti contoh di sini, Bapak contohkan, I will go to Bali next week. Aku akan pergi ke Bali minggu depan. Nah, itu atau she will meet me tomorrow. Dia akan bertemu denganku besok. Nah, jadi sudah ada suatu rencana bahwa akan kita melakukan sesuatu, maka itu disebut dengan simple future tense ya. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya terdiri dari subjek, will, not, verb. Nah, oh ya, maaf, sebenarnya kita Bapak ulangi lagi, verb itu apa? Verb itu adalah kata kerja. Di sini verb 1 ya. Kenapa verb 1 ada kalimat yang telah Bapak jelaskan pada sebelum-sebelumnya. Verb itu sampai 3 ya. Ada verb 1, 2, dan 3. Terus ada yang beraturan dan tidak beraturan, regular dan irregular ya. Yang beraturan itu yang tambahnya biasanya ed ya terakhirnya. Terus kalau kayak tidak beraturan mah macam-macam ya, seperti buy, board gitu, atau go, when, gone dan sebagainya seperti itu ya. Oke, dari sini menggunakan verb 1 berarti verb yang aslinya, berarti seperti kata kerja yang aslinya tidak ada perubahan ya. Cukup yang aslinya di sini seperti go ya. Go kan berubahnya sebagai when, karena ini irregular ya. Kalau ini jadi go, when, gone, itu yang verb 3-nya. Jadi I will di sini adalah menunjukkan akan. Jadi ada tambahan akan karena emang akan melakukan gitu. Yang akan datang kan jelas, yang akan datang, maka harus disarankan menggunakan will ya. Atau ada juga bisa pakai can, tapi ini harusnya pakai will dulu ya, pakai will ya. Lebih disarankan menggunakan will. I will go to Bali next week. She will meet me tomorrow gitu ya. Terus yang negatifnya yang tadi ya. Nah, bedanya menggunakan ada not ya. Di sini not berarti tidak. Nah, maka yang tadinya positif ya akan bertemu menjadi tidak gitu. Yang tadinya punya janji minggu depan akan ini, karena ada sesuatu menjadi tidak. Seperti di sini contohkan I di sini I ya. I will not. Nah, I will not go to Bali. Dan sedangkan to Bali dan next-nya itulah keterangan ya. Itu keterangan waktunya. Karena tadi dijelaskan biasanya menggunakan keterangan waktu seperti tomorrow dan sebagainya. Tomorrow, next week, next month, next year, next hour, next time bisa ya. Oke, terus yang keduanya she will not meet me tomorrow. Dia tidak akan bertemu denganku besok. Nah, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana dengan rumus kalimat interrogatif atau kata tanya? Nah, itu hampir sama ya, cuman will-nya di depan. Seperti kita menanyakan apakah maukah kamu datang? Maka di sini adalah akankah? Nah, will, akan kan? Will, akankah? Nah, baru subjeknya akankah you, baru subjek ditambahkan. Ini bagaimana kalau diganti dengan nama? Boleh. Misalnya will Mira go to Mari ya. Nah, biasanya pakai si. Will she meet me tomorrow? Will Mira meet me tomorrow? Boleh ya.
Tapi biasanya suka diganti dengan kata ganti you, she, he, we, dan sebagainya ya. Oke, kita contohkan. Will you go to Bali next week? Akankah kamu pergi ke Bali minggu depan? Nah, bertanya gitu. Apakah? Maka jawabannya yang positif dan negatif. I will not go to Bali next week. Aku tidak akan pergi ke Bali minggu depan. Seperti itu ya. Terus she will she meet me tomorrow? Akankah dia akan bertemu denganku? Akan dia bertemu denganku besok? Jawabannya bisa dia tidak akan bertemu atau dia akan bertemu denganku ya. Seperti itu ya. Ya intinya kalian perhatikan rumusnya sudah baku udah dari sana ya. Tinggal kalian ada tambahannya terus variatif dari kalian. Oke, kita lanjut untuk ini ya silahkan kalian bacakan ya. Ininya ya, ini udah hampir sama ya, lengkapi kalimat tinggal tambahan will verb-nya, word, right ya. Jadi Sandy will write a novel. Dia akan menulis novel. Ya, oke. Terus we buy berarti we will buy a new bicycle tomorrow dan sebagainya. Oke. Seperti itu ya kurang lebih ya di sini ya. Ininya ya. Kalian nah di sini mah cukup yang pertama yang di atas ini cukup kalian garis bawahi future tense-nya. Jadi yang merupakan kalimat yang akan datang ya, ini ya yang merupakan aktivitas yang akan dilakukan atau simple future tense-nya tinggal di ini. Jadi yang ada I will go ini kapan ya kalian biasanya ada will-nya itu silakan kalian di garis bawahi. Di sini contoh tomorrow is Saturday. I will. Nah, ini keterangan waktunya sudah ya dijelaskan dalam ini. Maka di sini tidak ada. Maka di sini I will go to the park with my. Jadi keterangannya udah di depan. Ini bisa di garis bawahi dari sini sampai sini. Ya. Terus I will fly wings and ini juga sama ya. Terus ini juga bisa tuh. Ini my sister. She will. Nah di sini ya. She will read it in the park. Oke, ini tinggal dikasih garis bawahi. Oke, ini kita lewat dulu ya. Kalian silahkan kerjakan saja ya, kurang lebih seperti yang di atas. Nah, kerjakan bersama-sama susunah kalimat ya. Ingat, Bapak contohkan satu ya. Kalian silahkan kerjakan di sini. Will berarti kalian cari subjeknya, mana subjeknya? Berarti ini. Will, terus will, nah, baru keterangannya to Medan. Will we? Oh ya ininya, maaf verbnya jangan sampai lupa go ya. Jadi we will go to Medan. Ya, we itu adalah kita ya. Kita kami itu. Kita atau kami akan pergi ke Medan. Gitu. Terus ini yang, nah ini negatifnya. Bagaimana caranya? Tinggal kalian cari mana subjeknya. Setelah subjek will dulu, habis will not, setelah not baru verb tambah ya ini ya keterangannya waktu atau tempat ya. Oke, lanjut. Ya, ternyata untuk pelajaran kita cukup sekian dan tugasnya kalian adalah kerjakan yang kompetensi tes dan kerjakan semuanya ya ini yang perlu dikerjakan. Kerjakan bersama temanmu buat kalimat positif dan negatif dari kata why, take, by gitu. Contohnya seperti tadi pakai I will write a novel next week atau tomorrow ya. Itu tag ya ini apa silahkan ya kalian kerjakan. Oke, dan untuk tugasnya tidak perlu kalian foto ke Bapak karena insya Allah mungkin minggu depan kita ketemu. Jadi kan kita kemarin dari sekolah
bahwa kita akan bertemu khususnya untuk Bapak ya, untuk pelajaran Bapak karena kita ketemunya 2 minggu sekali. Nah, di setiap pas ketemu dengan kita, maka tugasnya bisa dikumpulkan ke Bapak ya, tidak perlu dipotongkan ya. Yang penting kalian kerjakan, ingat dikerjakan, kalian kasih waktu banyak ya. Kerjakan. Nah, untuk kehadiran sekarang, biar Bapak tahu siapa yang hadir atau tidak, maka kalian komen di di sini ya, di komen ya, di komen silahkan. Nah di sini kalian tulis nama, kelas, dan hadir. Silahkan di komennya, itu menandakan bahwa kalian hadir paling lambat jam 12 malam. Misalnya kalian karena misalnya tidak bisa, kalian tuh bisa nanti jam 8 malam, silahkan, tidak apa-apa ya. Yang penting Bapak akan dianggap hadir yaitu sebelum jam 12 malam. Oke? Dari Bapak cukup sekian pelajaran dari Bapak. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.